Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Yakobo, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan mepresentasikan progres PBL dari kelompok kami. Sebelum kami memaparkan mengenai progres PBL dari kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Dwi Lestari, kemudian ada Eti Purwanti, dan juga Ayu Silva Kusuma Wati. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus PT Sepatu Bata Tbk. PT Sepatu Bata Tbk merupakan produsen Indonesia yang memproduksi produk berupa sepatu yang dapat dikenakan ketika acara resmi maupun tidak resmi. Selain sepatu, produk yang diproduksi adalah sandal, serta ada banyak lagi produk yang dihasilkan baik untuk kegiatan impor maupun ekspor. Distribusi produk PT Sepatu Bata telah berkembang dan sekarang di beberapa wilayah di Indonesia telah berdiri beberapa cabang perusahaan. Pada era yang serba canggih ini mendorong tingkat daya saing dan di beberapa toko sepatu bata semakin tinggi dalam hal penyetokan barang, di mana PT Sepatu Bata Tbk masih menggunakan metode konvensional atau secara manual, sehingga dalam perhitungan stok masih sering terjadi kesalahan serta pembuatan nota pelanggan yang membutuhkan waktu yang cukup lama karena dibuat secara manual. Selanjutnya, dalam hal ini untuk menyelesaikan permasalahan di PT Sepatu Bata Tbk diperlukan implementasi pengambilan keputusan taktis melalui langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, menentukan dan mendefinisikan problem atau masalah. Kemudian yang kedua ada mendefinisikan berbagai alternatif. Yang ketiga ada mendefinisikan cost dan manfaat yang berkaitan dengan tiap alternatif. Yang keempat, mengumpulkan informasi dan menjumlahkan cost serta manfaat yang relevan untuk setiap alternatif didukung dengan adanya data yang diperlukan. Yang kelima, mempertimbangkan faktor kualitatif. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Nah, pada presentasi kali ini kelompok kami akan memfokuskan pada langkah 2 dan langkah 3. Namun sebelum itu kami akan mengulang tentang langkah yang pertama, yaitu menentukan dan mendefinisikan problem atau masalah. Di sini dari kasus PT Sepatu Bata Tbk dapat disimpulkan bahwa problem yang tengah dihadapi adalah tingginya tingkat kesalahan dalam perhitungan stok barang di gudang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah 2, yaitu mengidentifikasi berbagai alternatif. Nah, tadi sudah diketahui bahwa kasus ataupun problem yang dihadapi oleh PT Sepatu Bata Tbk adalah tingginya tingkat kesalahan dalam perhitungan stok barang di gudang. Nah, dalam hal ini kelompok kami menawarkan 5 alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu merekrut ulang tenaga kerja yang berkompeten dalam perstokan barang di gudang. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada staf gudang secara berkala untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Yang ketiga, ada memperluas gudang untuk dapat mengklasifikasikan barang sesuai dengan jenisnya. Yang keempat, merombak tata letak atau melakukan tata ulang barang di gudang agar mempermudah perhitungan. Dan yang kelima atau yang terakhir, perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan perhitungan stok barang di gudang dengan menggunakan software atau aplikasi. Setelah mendapatkan beberapa alternatif penyelesaian, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pengambil kebijakan untuk memperoleh hasil keputusan yang paling tepat adalah dengan melakukan eliminasi dari berbagai alternatif tersebut. Berikut adalah tahap eliminasi dari beberapa alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi oleh PT Sepatu Bata Tbk. Alternatif yang pertama yaitu merekrut ulang tenaga kerja yang berkompeten dalam hal perstokan barang di gudang. Dengan melakukan perekrutan ulang tenaga kerja, maka perusahaan akan kembali ke tahap awal lagi, di mana perusahaan juga akan mendidik tenaga kerja baru untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Sehingga alternatif ini dirasa kurang efektif atau tereliminasi. Kemudian langkah yang kedua yaitu memberikan pelatihan kepada staf gudang secara berkala untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Menurut kelompok kami, pelatihan kepada staf gudang ini kurang efektif karena akan memakan banyak biaya dan waktu, sehingga alternatif ini juga tereliminasi. Selanjutnya, alternatif yang ketiga yaitu memperluas gudang untuk dapat mengklasifikasikan barang sesuai dengan jenisnya. Artinya, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merealisasikan perluasan gudang tersebut.
Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa alternatif memperluas gudang kurang efektif atau tereliminasi. Alternatif yang keempat yaitu merombak tata letak atau melakukan tata ulang barang di gudang agar mempermudah perhitungan. Menurut kelompok kami, alternatif ini cukup efektif karena dengan melakukan tata ulang barang di gudang, maka akan mempermudah pengecekan ataupun perhitungan barang, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh PT Sepatu Bata Tbk. Kemudian, alternatif yang terakhir atau alternatif yang kelima yaitu perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan perhitungan stok barang di gudang dengan menggunakan software atau aplikasi. Dengan pemanfaatan teknologi akan banyak membawa manfaat bagi perusahaan, termasuk dalam pengelolaan stok di gudang. Untuk menerapkan perhitungan dengan software atau aplikasi, maka kos atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidaklah tinggi. Dari tahap eliminasi yang sudah disebutkan, maka diperoleh hasil bahwa alternatif yang dapat diterapkan oleh PT Sepatu Bata Tbk ada dua, yaitu yang pertama merombak tata letak atau melakukan tata ulang barang di gudang agar mempermudah perhitungan. Yang kedua yaitu perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan perhitungan stok barang di gudang dengan menggunakan software atau aplikasi. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi kos dan manfaat yang berkaitan dengan tiap alternatif, atau identify cost and benefit associated with each alternative. Setelah kami telusuri dari beberapa sumber, permasalahan yang dihadapi oleh PT Sepatu Bata Tbk terjadi pada tahun 2019. Di mana hal ini dapat dilihat dari laporan laba rugi komprehensif tahun 2019 terhadap laporan laba rugi komprehensif tahun 2018 yang menunjukkan adanya penurunan pada total laba rugi komprehensif atau total comprehensive income, yaitu dari Rp76.037.000 turun menjadi Rp27.845.000. Berikut adalah data laporan laba rugi komprehensif, yaitu total laba rugi komprehensif pada tahun 2019 sebesar Rp27.845.000, sedangkan total laba rugi komprehensif pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp76.037.000. Pada diagram penjualan neto tercatat bahwa di tahun 2017 penjualan netonya sebesar Rp974.536 juta. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp18.160 juta. Dan di tahun 2019 penjualan neto menurun sebesar Rp61.425 juta. Pada diagram laba bruto tercatat bahwa di tahun 2017 laba brutonya sebesar Rp447.822 juta, yang kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp27.946 juta, dan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp47.190 juta. Pada diagram laba tahun berjalan tercatat bahwa di tahun 2017 laba tahun berjalannya sebesar Rp53.654 juta. Kemudian di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp14.291 juta, dan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp44.504 juta. Kemudian pada diagram total aset tercatat bahwa di tahun 2017 total asetnya sebesar Rp855.691 juta. Kemudian di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp21.190
Rp165 juta dan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp13.709 juta. Kemudian pada diagram total ekuitas tercatat pada di tahun 2017, total ekuitasnya sebesar Rp576.309 juta. Kemudian di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp54.98 juta dan di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp16.444 juta. Lanjutan dari pembahasan langkah ketiga. Dari data tersebut, dapat kami perhitungkan kos dan manfaat dari alternatif yang telah kami eliminasi adalah sebagai berikut. 1. Merombak tata letak atau melakukan tata ulang barang di gudang agar mempermudah perhitungan. Pada alternatif ini, tentunya tidak ada biaya atau kos yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Karena pada alternatif ini, perusahaan hanya perlu melakukan tata ulang barang di gudang. Manfaat dari tata ulang gudang dengan meletakkan barang yang termasuk dalam kategori yang sama, sehingga dalam proses perhitungan stok barang akan lebih mudah dan akan meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan. Yang kedua yaitu perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan perhitungan stok barang di gudang dengan menggunakan software atau aplikasi. Dengan pemanfaatan teknologi, tentunya akan mempermudah dalam perhitungan stok di gudang dan membantu meminimalisir kesalahan dalam perhitungan stok barang. Untuk menerapkan perhitungan software atau aplikasi, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pun tidak akan terlalu tinggi. Mengingat dalam hal ini, dari dengan memanfaatkan teknologi akan lebih banyak memberikan keuntungan, baik dari segi pengelolaan stok barang di gudang maupun dari segi bisnis lainnya. Setelah menelusuri beberapa sumber, kami menemukan software yang sekiranya dapat diterapkan di PT Sepatu Bata Tbk, yaitu Warehouse Management System atau software logistik dari Advotics, dengan harga per tahun adalah sebesar Rp1.688. Maka dapat disimpulkan kos atau biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Sepatu Bata Tbk adalah sebesar Rp1.688. Biaya tersebut masih dalam batasan wajar, karena jika dilihat dari laba berjalan atau laba bersih setelah pajak, pada tahun 2019 masih bisa untuk membiayai pembelian software atau aplikasi tersebut. Ketika perusahaan dapat menerapkan software tersebut, maka dapat dipastikan akan meningkatkan keakuratan dalam pengelolaan atau perhitungan stok barang di gudang. Untuk referensinya, kami mengambil dari buku Akuntansi Manajemen bab pengambilan keputusan taktis halaman 47-55. Untuk yang kedua, kita mengambil dari jurnal implementasi transaksi keuangan menggunakan aplikasi Accurate pada penjualan dan pembelian barang oleh Fitri PM 2019. Dan untuk yang ketiga, kami mengambil dari laporan tahun PT Sepatu Bata Tbk tentang pengambilan keputusan taktis akuntansi oleh Putri AF tahun 2020. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.